Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah walaupun apapun kondisinya. Tetap bersyukur, tetap bersyukur. Mudah-mudahan kan begini, orang tuh kalau senang bersyukur, bahagia bersyukur, aman bersyukur. Itu kan nggak aneh ya. Nah, ini kita ini lagi kondisi sedih, tetap bersyukur. Sakit bersyukur, dibohongi bersyukur, dikhianati bersyukur, dicurangi bersyukur, apapun alhamdulillah tetap bersyukur. Nanti mudah-mudahan dengan syukur ini Allah segera menurunkan keadilannya, insya Allah ya. Sholawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat dimana berada, saudaraku, dulurku kabeh, konco-konco. Jadi ini video yang terbaru masih tetap membahas masalah kecurangan pemilu. Jadi kalau saya simpulkan ini, ya mudah-mudahan ini kalau bagi orang yang mendambakan keadilan, bagi orang yang mendambakan kejujuran, bagi orang yang mendambakan keridhoan, kebenaran, bagi orang yang betul-betul mendambakan bangsa ini baldatun thayyibatun warubun ghafur, pasti suka dengan video ini. Pasti suka dengan video-video yang menyuarakan kebenaran. Mesti itu. Tapi bagi penjilat, bagi munafik yang kita kenal selama ini dalam tanda petik cebong ya, itu bagi bangsat-bangsat yang makan uang ya, dengan cara batil, dengan cara dolim, dengan cara menipu, menjilat, membohongi rakyat, maka video seperti ini nggak cocok ya. Video seperti ini hanya menambah panas mata mereka. Ditunjukkan bukti kebohongannya, ditunjukkan bukti kedustaannya, bukti kemunafikannya, yang ada malah semakin terbakar hatinya. Munafik-munafik bangsat-bangsat itu. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap suarakan, karena namanya kebenaran tetap harus disuarakan. Nah, jadi saya nggak akan panjang muqaddimah, ini hanya pengantar, nanti akan saya putarkan video-video yang terbaru. Anda sudah lihat video-video ini. Saya memang agak sibuk, selalu lambat mengupdate videonya, tapi insya Allah walaupun lambat daripada tidak sama sekali. Ini loh bobroknya negeri ini, gitu kan. Nggak masalah kalah menang. Jadi bagi saya, walaupun saya mendukung 02, walaupun saya mendukung Pak Prabowo dan Mas Sandiaga Uno, saya berdaulat, kan sudah sering saya katakan. Nah, sekarang kita sampai di titik tidak masalah kalah menang. Yang penting sekarang adalah Allah ridho, yang penting semuanya jujur, adil, kan begitu. Nah, masalahnya sekarang bener-bener parah. Ini pemilu yang terparah sepanjang sejarah. Ini pemilu yang terburuk ya, terbangsat di sepanjang peradaban selama Indonesia ini merdeka. Ya, tercurang, terparah, tergoblok, terbodoh, buang-buang anggaran triliunan hanya untuk mempersembahkan pemilu yang seperti ini. Ya, mulai dari kardus, mulai dari kotak suara yang terbuat dari kardus itu sudah masalah, menyisakan banyak masalah. Ditambah pemilihan siluman, pemilih siluman, ditambah orang gila, ditambah kecurangan di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang perang opini terus berlanjut, ini perang opininya ini. Jadi, oke, saya tutup. Intinya saudaraku, nggak penting video saya, yang penting video ini tonton nanti. 3 kesimpulan saya. Pertama, harusnya Jokowi dan rezim-rezimnya itu tahu diri lah, mengundurkan diri. Iya ya, sejak aku pimpin negara tambah hancur, sejak aku pimpin rakyat tambah carut marut, sejak aku pimpin amburadul ini ke kondisinya ini, semuanya. Walaupun ini nggak mungkin kan, tapi ini kan hanya opini. Harusnya Jokowi dan semua rezimnya mengundurkan diri, sak kroni-kroninya. Karena masa nggak tahu malu, sudah kelihatan mata, nipunya, curangnya, dolimnya, munafiknya, udah kelihatan mata. Kalau toh Anda terpilih jadi presiden lagi, berkuasa lagi, bisa tak Anda hidup di sebuah negara yang rakyat sudah muak melihat dirimu. Rakyat ini lihat dirimu muak.
Makan itu kalau lihat wajahmu bisa hilang selera makan. Saking muaknya lihat wajahmu itu. Semua rezim tanpa terkecuali. Ya Jokowinya, ya mantan-mantan jenderalnya. Ya semuanya tanpa terkecuali. Muak lihat dirimu itu. Kecuali cebong, munafik, pendusta, pembohong, ya, yang hilang akal sehatnya, yang taklid buta sama kiai-kiainya itu. Ada ulama penipu, penjilat, munafik, nempel ke rezim. Terus ulamanya mengeluarkan fatwa, ikuti rezim. Nah, ada orang-orang Islam taklid buta, goblok, tolol ini ngikuti ulamanya. Walaupun ulamanya salah, diikuti. Ada yang tipe seperti itu. Nah, bagi orang-orang seperti ini, rezim ini baik, mulia, sudahlah, jangan menebar kebencian, sudahlah, pemilu kan sudah selesai, sudahlah. Pemilu belum selesai, ya, perang opini berlanjut, hak dan batil masih terus bertempur, belum selesai. Nah, itu poin pertama, mundur harusnya, walaupun itu nggak mungkin. Muak sudah lihat, mau muntah, kecuali munafik, cebong tadi itu saya katakan. Kiai, ulama, penjilat, Abu Janda, Ade Armando, Cornelis, PDI, dan kroni-kroni Nasdem dan kroni-kroninya itu baru bagus. Matamu itu bagus. Nah, sekarang lagi viral tuh, caleg Nasdem nyumbang karpet untuk masjid, ternyata nggak terpilih, nggak dicoblos, marah-marah, akhirnya karpetnya dikeluarkan lagi sama jamaahnya. Nah, ini pelajaran. Makanya jadi takmir masjid itu jangan gampang-gampang nerima bantuan, apalagi dari politikus, dari Nasdem. Kan sudah dibilang, jauhi partai penista agama, kan sudah dibilang. Ayolah punya berdaulat gitu loh. Muslim tuh berdaulat. Jangan gampang-gampang dikasih bantuan aja gampang diterima. Apapun alasannya. Kalau caleg gak usah dipilih, gak usah diterima. Gitu saudaraku. Ya, ini pelajaran untuk yang lain ya. Oke, nanti saya putarkan videonya. Lucu ya, lucu. Dibuang lagi itu karpetnya itu. Kalau cuman butuh karpet, telepon saya. Nggak usah pakai partai-partai, nggak usah politik, siapa, telepon saya. Nanti antrian, ya insya Allah saya bantu. Saya bukan caleg, bukan menteri. Saya nggak butuh jabatan apa-apa. Saya bantu. Oke, poin pertama harusnya mundur. Selesai ya? Udah terbukti gagalnya. Poin kedua, itu kalau memang harus ada hukum biar cepat selesai, itu tangkap semua itu. Yang nyoblos-nyoblos ngawur, yang curang-curang, tangkap semua. TV-TV yang nyebar hoax itu brandel sudah. Tutup, ya, tegur keras tuh KPI-nya itu. Kan sudah jelas TV Indosiar, Metro TV kan sudah jelas menebar hoax. Kalau rakyat itu bukan nebar hoax aja, difitnah-fitnah, dituduh nebar hoax. Kalau TV-TV nebar hoax tiap hari dibiarkan. Nah, jadi nomor satu mengundurkan diri, nomor dua ditangkap itu semua itu. Tangkap itu yang malingnya sudah di depan mata. Malingnya di depan mata, rampoknya di depan mata, penjahatnya di depan mata. Tangkap sudah. Garong suara, maling suara, nipu suara, pengkhianat suara, itu ada di depan mata itu. Tangkap. Nah, tapi kita maklum, siapa mau nangkap? Dalam tanda petik hukumnya sudah ikut main. Wasitnya ikut main. Gimana mau nangkap? Wasitnya sudah kenyang juga makan duit haramnya itu. Wasitnya kenyang makan duit haram. Jadi repot, gak adil sudah. Perutnya sudah gendut kebanyakan uang haram. Jadi pangkatnya sudah nggak barokah. Jadi kita maklum, nggak mungkin nangkap. Karena penegak hukumnya bagian dari maling juga. Oknum-oknumnya itu. Nggak fair. Kejahatannya sistematis dan masif, Masya Allah. Yang ketiga, ya ini nggak mungkin. Ini kan hanya wacana. Yang ketiga, niru pejabat Jepang tuh. Kalau merasa gagal, merasa dia udah malu, nggak punya harga diri, dia lakukan harakiri, dia bunuh diri, udah selesai masalah. Gitu saudaraku.
Astagfirullahaladzim. Selamat nonton nanti videonya ya. Ingat, ayo dites ayo. Aku ngomong gini nih kan tanpa pamrih sih. Aku ngomong gini kan tanpa pamrih. Coba kamu yang caci maki aku selama ini, yang kamu bully-bully aku, coba cari. Mana uangnya Prabowo aku nggak makan, uangnya Sandiaga Uno aku nggak makan, walaupun sepeser. Padahal peluang untuk itu tinggal balik telapak tangan, peluang untuk ke sana nggak makan. Aku berjuang lillahi ta'ala dari 7 bulan yang lalu. 2019 ganti rezim, belum ada pilpres, belum ada macam-macam, belum ada 212, belum ada 411. Aku sudah kritis lillahi ta'ala. Aku nggak makan di rezim ini. Aku cari uang sendiri, hidup sendiri, berdaulat sendiri. Aku persembahkan hanya semata-mata hanya untuk bangsa, rakyat, agama, tanpa pamrih. Dan bukan hanya teori, bukan hanya keluar-keluar di mobil, di kamar. Aku terjun ke umat, terjun ke fakir miskin, terjun ke masjid-masjid yang rusak. Aku bangun, aku betulkan semampu-mampunya. Aku bukan teori. Gitu saudaraku ya. Aku hanya lillahi ta'ala. Jadi, nah yang terakhir ini, ada yang terakhir. Tadi keempat ya. Yang keempat tadi apa? Yang pertama? Apa yang pertama tadi, Dek? Habis seling-ling aku lali. Nah, yang terakhir, nanti insya Allah akan tiba saatnya. Memang tidak ada pilihan lain kecuali di mubahalah. Mubahalah lagi, mubahalah lagi, mubahalah lagi. Terus apa? Kalau nggak mubahalah itu apa? Sebenarnya nggak perlu di mubahalah, sudah kelihatan di depan mata itu kan. Di mubahalah itu kan sekarang ada di KPU itu pusatnya. KPU-nya di mubahalah nanti. Semua, termasuk petugas-petugas TPS-nya itu semua. Dimubahalah semua. 1000 Quran kita susun, gak apa-apa sudah. Aku siap jadi tumbal. Di mataku ini pemilu terburuk, pemilu terbobrok, pemilu tercurang, terdolim. Maka kalau aku salah, tidak 7 turunan, 21 turunan dilaknat sama Allah nanti. Tapi kalau bener KPU-nya yang dolim, rezimnya dolim, semuanya petugas TPS yang dolim-dolim semua tanpa terkecuali, baik yang dapat uang 100 juta, 50 juta, 1 juta, 500 ribu, sampai yang 10 ribu dilaknat 7 turunan. Lebih baik gitu daripada Allah turunkan azab, satu Indonesia tenggelam semua, kan kasihan. Mending dimubahalah yang cukup, yang dolim-dolim saja yang hancur. Gitu ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Ini sumbangsi suaraku. Kok ngomongnya keras ya? Memang aku emosi, aku lagi kecewa ya, keras lah. Semua kan tergantung dimensi situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan video ini tetap memberikan perbendaharaan ilmu di tengah-tengah ruangan pikiranmu yang kosong dan vakum itu, insya Allah. Sebagaimana hujan itu, di sela-sela rintik hujan itu pasti ada ruangan-ruangan makrifat, ada ruangan-ruangan rahasia Allah. Nah, sebagaimana video ini, jelek-jeleknya video ini ditonton 32 negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Rezim, Masya Allah. Oke, selamat menonton dan diputuskan. Jadi jangan komentari saya, Bong, videonya ini yang dikomentari, bukan saya. Ini loh, tak tunjukkan kecurangannya, kok aku yang dikomentari. Sudah dibilang, aku nggak makan di rezim ini. Kalau kamu maksa, tak beli sekalian harga dirimu nanti. Tak injek biar mampus sekali kamu. Masya Allah. Oke, yang kemarin sudah ya, kemarin sudah. Sekarang yang kedua ini. Nanti silahkan dikompilasi sendiri. Download video saya, kompilasikan kecurangan-kecurangan ini nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya diulang. Diulang, Pak. Jelasin, Pak. Ngomongnya diulang. Sebelum dicoblos, surat suara ini setelah dibawa ke bilik suara sudah ada coblosan, sudah berlubang di paslon nomor 1. Terus Ahmad, satu lagi mana saksi? Coba dibalik. Sebentar. Ini saya rusak sekalian ya. Jadi ini saya coblos dua-duanya. Sobek ya, Pak, sobek. Sebelumnya Enggak. ini bukan, ini Coblos dua-duanya. Jangan disobek, coblos Ya. dua-duanya.
Iya, jangan dijobret dulu, ditandain copek apa. Ini disilang aja, disilang. Oke, ini surat suara rusak ya? Rusak. Ya, oke ya. Tidak sah. Sudah belum? Yuk, dah. Ini kebetulan ada penemuan yang surat suaranya udah dicoblos di TPS 65 Kelurahan Cipondo Makmur di RT 03 RW 09. Secara kebetulan ini dicoblos 01. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat semua. Saya minta perhatiannya kepada seluruh teman-teman yang ada di TPS ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih. Kalau caleg nggak ada masalah saya rasa. Punya Tami ya, Mi? Pak, ngomong lagi, Pak. Hah? Ngomong lagi, Pak. Iya, Bapak dan Ibu semua hadirin, para peserta yang mau nyoblos, para saksi dan semua pengawas ini bahwa nomor 01 Presiden dan calon wakil presiden sudah tercoblos. Ya. Jadi kami selaku ketua panitia di KPPS 04 ini juga tidak berbuat apa-apa, hanya sesuai dengan kewajiban kami menandatangani. Terima kasih. TPS berapa? 25. Oh, ada apa nih, Bu? Oh, sudah ditusuk suara dulu. presiden tertusuk duluan. Nomor berapa nih? Oh, terus. TPS. Yang belum dulu, banyak lah dan kecoblos. Kita tumpuk dalam, dia tumpuk dalam, tumpuk dalam. Dia ada. Yang belum dulu, banyak lah dan kecoblos. Laporan kamu kan? Kan wae. Ibu, sekali lagi ya, nomor berapa Bu yang sudah kecoblos? Nomor 1 sudah kecoblos. Buktinya seperti ini. Curang. Laila anta subhanaka ini kuntum minaz zalimin. Bu, nomor berapa, Bu? Nomor 1 sudah kecoblos. Coba tolong dilihat, Ibu-ibu. Tolong dicek dulu ya sebelum milih. Dicek dulu terutama kertas presiden. Tolong dicek dulu. Kartuna jeblos kada, geng. Derem mari ho kemaderem ningan. 01 jeblos kada. Dari mana nak dia? Derem ada. Prajo din Prabowo aja. Curang, geng, curang. Sudah ada coblosan. Ya, ini banyak ini. Diteliti semua. Ini yang lebih jelas. Ini coblosan. Ini sudah ada coblos ya. Coblosan ya. Ada coblosan. Abu-abu di 01 nyoblosnya. Nyoblosnya nomor berapa itu? Enggak ada. Rusak. Suara rusak. Rusak nanti di Banyuwangi itu. Ya. Dipindah. Untuk saksi surat suara untuk khusus presiden. Oh, banyak, Bang. 3. Dua. Oke. Nyoblos apa tuh? 01. Enggak, maksudnya nyoblos 01, 02. 1. Oh, 01. 01 sudah dicoblos. Suara. Kawan yang itu. Tahuan deh. Makanya yang cerdas. Satu udah dicoblos. Ada berapa lembar? 2 lembar.
bukannya harus diperiksa dulu, Bang. Iya, sebelum kita nyoba. Harusnya diperiksa dulu. Ini kan diperiksa di sini makanya. Ini memang sebelum kan sambil dibuka sama dia. Enggak semua dibuka dulu. Kan mau dikasih ini dibuka. Itu baru ketahuan. Oh, nenek-nenek yang itu. Ini dia enggak usah lipat pegang, kok. Ini udah. Udah. Vaksin lagi. Balik dari jadi buka. Buka nah jadi mana yang pinggir. Nah, ini sudah juga. Siapa cuba juga aku nak nyengok siapa? Bongkar. Hah? Bersih dah. Nah, oh ya Allah, Buka naik angkat pun kira. Bersih dah ni. Ini nah. Oh, dikasih Tidak makan. sah juga. Tidak lagi. Nah, ini sudah juga. Nah, Sudah, ini lain. Maksud aku yang lain. Buka ni kan. Biar aku konfirmasi. Langsung. Nah, nih. Pot. Nah, ini sudah juga. Buka ni. Info buat seluruh rakyat Indonesia. Ini terjadi di Kecamatan Cakung bahwa ini gembok, segel gembok ini lihat ya, ini copot dan kuncinya juga udah bolong. Ini Kecamatan Cakung. Satu lagi tidak ada gembok sama sekali. Kita ingin Pilpres ini betul-betul adil dan transparan. Ini fakta di Cakung, Kecamatan Cakung. Ini satu lagi, lihat, tidak terkunci dan juga kunci gembok kosong. Kunci gembok kosong. Mohon pusat di monitoring, kami di lapangan siap untuk menjaga semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beredar di TPS itu fotokopi. Negeri macam apa ini? Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba ini alasan kayak gini gimana ini penjelasannya ini? Ini yang nemuin Bupati ini, Bupati Nias. Bupati temukan C1 asli masih di gudang KPU. C1 tidak dibagikan di dapil 1 di kotaknya. Setelah saya tanyakan, malah ketua Bawaslu-nya ya mengatakan apa urusan Anda. Saya katakan saya bantu Anda bahwa mengapa kalian tidak awasi. Oh, tidak ada urusan Anda. Saya malah curiga. Mengapa C1 tidak dikirim? Ya tidak bisa tuh. Mengapa fotokopi? Mengapa bisa lolos? Ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Yang artinya yang ada di C1 di kota-kota itu sekarang fotokopi. C1 aslinya masih di sini. Saya malah curiga. Ya, saya sebagai kepala daerah dan sebagai warga, saya curiga ada apa Ketua Bawaslu melarang. Nyatanya ditemukan sekarang di beberapa C1. Tanggal 20 bulan April disiarkan di TV One. Jam 12:30 siang ya. Ya nanti saya akan laporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat. Form asli C1 berhologram ini ditemukan di gudang KPU Nias Selatan. Begitu banyak kecurangan-kecurangan. Ini asli, saya live dari televisi ya, bukan hoax. Bentar dulu ya, bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ajak kita semua untuk cek website KPU.
Kita tulis di Google KPU Pilpres 2019, kemudian akan muncul info.pemilu.kpu.go.id. Kita klik ini, kemudian kita klik hasil pemilu dan kita klik hitung suara. Kemudian akan muncul halaman tampilan ya, presentasi, dan ada versi tanggal 19 April tahun 2019 jam 3:45 waktu Indonesia Barat. Saya langsung saja ke wilayah Riau, kemudian saya ke Kota Dumai, saya ke Dumai Kota, ke Laksamana, dan ke TPS nomor 10. Di sini terlihat ada pemilih terdaftar DPT total 230, pengguna hak pilih 175. 01 memiliki suara sah 26, 02 memiliki suara sah 41. Ya, kita jumlahkan terlebih dahulu, 26 ditambah 41 hasilnya adalah 67. Namun, jumlah suara sah dan tidak sah yang tertera di sini, jumlah seluruh suara sah adalah 167. Artinya, ada 100 suara yang tidak match di sini di perolehan suara. Ya. Kita lanjut ke form pindai C1 ini. Kita lihat hasil scan C1 di website KPU. 01 memiliki suara sah 26. Kita lihat ya, sesuai 26. Kemudian 02 memiliki suara sah 141 suara. Kita lihat di sini ternyata hanya 41 suara. Berarti artinya 100 suara yang hilang itu ada seharusnya di 02. Tetapi kenyataannya itu tidak terjadi. Jadi dengan adanya kejadian ini, saya pribadi mulai meragukan KPU. Tolong KPU, Anda harus netral, jujur dan adil. Jangan Anda berpihak kepada salah satu calon Pilpres ya, tolong. Dan kepada seluruh relawan, tolong segera cek di TPS Anda masing-masing hasilnya yang C1 itu yang sudah Anda semua foto. Tolong cek di wilayah di website KPU ini apakah sesuai atau tidak. Kebenaran akan selalu menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah melihat ini. Hasilnya adalah untuk Indonesia. Udah melihat hasilnya. Hasil ini, lihat ya. Demokrasi ini, untuk Indonesia. Lihat. Ini tercatat ada 109. Hilang sekarang, tapi nanti akan ada keluar lagi dengan hasil yang sama. Lihat. Baik. Coba memilih di luar. Menurut informasi bahwa sensus sudah menunjukkan dulu cinta di studio. Di sini Irfan udah seneng banget. Nah, lihat di sini, kita lihat. Ada perubahan di sini, lihat. Nah, ini di acara ini masih Prabowo yang menang. Masih Prabowo Sandi yang menang. Lihat ya, 5,5. Ini 4,4. Lihat, mereka tuh. Lihat ada perubahan signifikan dalam hitungan detik. Lihat ini. Lihat ini Maruf Amin sama Jokowi menjadi 55-34. Dan ini maaf. Nah, Prabowo Sandi menjadi 44. Dibalikin ini sama sistem, dibalikin. Jelas ada permainan dan mohon diusut. Ya, dari sini semua setelah saya lihat cek yang lain stasiun TV semuanya langsung sama, hasilnya sama seperti ini. Capres nomor 1 yang menang, capres nomor 1 yang 55 dan capres nomor 2 jadi 40-an, 45, 44 terus dan seperti itu. Jadi di sini mohon dicek, mohon diperiksa, mohon diusut lah kenapa ada perubahan yang signifikan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sandi memenangkan Pilpres 2019 dengan angka 55,4%, sementara Jokowi Ma'ruf di angka 42,8%. Inilah perbedaannya. Nah, saudara, tentunya exit poll ini yang menjadi perbincangan yang cukup hangat dan tentunya ini masih menjadi polemik. Tentunya kita harus melihat perhitungan resmi yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, karena yang sudah dirilis kemarin adalah versi dari lembaga survei, versi hitung cepatnya saja. Tapi siapakah yang benar-benar memenangkan Pilpres 2019 akan kita tunggu hasilnya dari KPU. Kira-kira seperti itu pembahasan kita siang ini. Kita kembalikan liputan. Saya sekarang berada di satu tempat di Makassar. Ini
kotak-kotak suara tidak berada di kecamatan. Dari TPS dibawa ke tempat ini yang tidak diketahui apa wewenangnya. Dan ini adalah kotak suara, bisa dilihat, datang dalam keadaan tidak tersegel. Iya. Dan sangat memungkinkan tempat-tempat seperti ini masih sangat banyak di Kota Makassar. Kecurangan ini harus dilawan, Pak. Saya Adi Masardi, Ketua Umum Perkumpulan Swing Voter, pengamat pemilu cukup lama. Dulu sempat menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa pemimpin paling ikhlas adalah Prabowo Subianto. Saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian soal Quick Count, sejarah Quick Count. Quick Count itu pertama kali diselenggarakan di Filipina tahun 1986 oleh Namfrel. Namfrel ini pengamat pemilu independen. Waktu itu Quick Count itu dirancang untuk mencegah kecurangan KPU, Komlek yang pro presiden Marcos. Nah, karena tahu akan ada kecurangan di KPU Filipina itu, maka Namfrel yang didirikan oleh Jose Concepcion Jr. dengan 5.000 volunteer membuka hasil Pilpres 1986 di Filipina itu dengan Quick Count. Kemudian Quick Count menyatakan bahwa pemenang Pilpres adalah Cory Aquino. Tapi kemudian KPU yang sangat pro presiden dan disetir oleh presiden menyatakan bahwa yang menang adalah Presiden Marcos. Tapi rakyat percaya kepada Namfrel, kepada Quick Count Namfrel. Itulah sebabnya kemudian di Filipina muncul gerakan People Power. Jadi dasar People Power di Filipina itu adalah karena kecurangan KPU yang sangat pro kepada presiden, tapi muncul Quick Count yang meluruskannya. Jadi Quick Count sejarahnya adalah meluruskan hal-hal yang nggak benar di dalam mekanisme pemilu. Nah, di Indonesia, teman-teman kita itu, teman-teman saya juga membuat lembaga-lembaga survei, membuat Quick Count justru untuk melegitimasi kecurangan. Inilah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa lembaga-lembaga survei ini merupakan benalu demokrasi, parasit demokrasi. Mereka hidup menyedot, mencari uang di ranah demokrasi, tapi pohon demokrasinya kemudian menjadi meranggas. Para pemilik perusahaan lembaga survei lebih banyak menjadi borjuis, kaya raya, dengan menggadaikan masa depan rakyat Indonesia. Itu juga terjadi. Quick Count yang ada di pilkada-pilkada juga seperti itu. Dibuat Quick Count untuk melegitimasi kecurangan. Jadi mekanismenya adalah mereka bikin survei, memenangkan yang klien mereka, kemudian bikin Quick Count dengan angka-angka yang sama. Kemudian permainan ini masuk di dalam KPU. Nah, itulah sebabnya kita ke depan nanti pasca Joko Widodo, kita akan membuat KPU yang berintegritas, yang jujur, sehingga setiap pemilu bermartabat, setiap pemilu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, sehingga proses demokrasi pemilu itu merupakan jadi pergantian kepemimpinan yang bermartabat. Jadi kenapa kita memilih demokrasi? Karena itu demokrasi cara yang paling bermartabat untuk melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Jadi kalau kepemimpinan nasional tidak mau diganti dengan mekanisme pemilu, ya berarti kan ini sudah anti demokrasi. Saya mengingatkan kepada teman-teman yang berkuasa sekarang, mereka bisa berada di situ karena proses demokrasi. Jadi harus menghormati demokrasi. Kalau kemudian setelah berkuasa mengkhianati demokrasi, maka akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Terima kasih. Masuk dulu, masuk dulu. Cara sembarang saja.
Pakai otak, pakai. Jadam sekali. Ini suasana setelah pembicaraan atau sebuah penyampaian disampaikan oleh Pak Ahmad Hattari pada saat selesai Jumat, dan ternyata pembicaraan disampaikan mengundang protes pada masyarakat Tomolo karena isi pernyataan dianggap sangat provokatif masyarakat, dan ini tentunya masyarakat sangat marah dengan masalah demikian. Salah satu bentuk aksi protes masyarakat adalah mengeluarkan semua karpet yang ada dalam masjid yang telah disumbangkan oleh salah satu pembicara namanya Ahmad Hattari. Inilah bentuk protes suasana dalam masjid. Ini suasana. Saya mohon setelah itu potong dulu sekeseluruhan semua, potong dulu, baru potong bicara sama-sama kepada manusia. Karena ini kita menghadapi, maka setelah keluar potong dulu sama-sama dulu, baca minta potong dulu, potong mas kembali saya ada di rumah sama-sama begitu. Dulu. Ganti foto kau menjadi presiden. Ya? Bukan foto semua. Bukan lagi. Baru nih. Nih. Dua ini. Saya mohon kepada teman-teman semua, segera keseluruhan karpet, mari kita sama-sama duduk di dalam. Warga Tomolo mulai ngamuk dan membawa pulang hasil pembelian Ahmad Hattari, dipulangkan langsung ke rumahnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MCA, mohon dipiralkan sepiral-piralnya pada malam hari ini. Kami berada di sini dengan kubu
relawan dari Prabowo Sandi. Kami diintimidasi dengan aparat kepolisian. Kami disuruh keluar dari lingkungan Kecamatan Serpong. Padahal kami tidak mengganggu jalannya proses sidang dan rapat pleno. Kami hanya memantau dan menyaksikan. Sekarang ini kami sudah ada di luar. Kita yang di lapangan. Tadi ketua DPC kami diintimidasi, diancam bahkan untuk ditembak. Ya, saya akun Komandan Ansip. Sekian laporan dari saya. Nanti akan saya share video lanjutannya. Info buat seluruh rakyat Indonesia. Ini terjadi di Kecamatan Cakung, bahwa ini gembok, segel gembok ini, lihat ya, ini copot dan kuncinya juga udah bolong. Ini Kecamatan Cakung. Satu lagi tidak ada gembok sama sekali. Kita ingin Pilpres ini betul-betul adil dan transparan. Ini fakta di Cakung, Kecamatan Cakung. Ini satu lagi, lihat, tidak terkunci dan juga kunci gembok kosong. Kunci gembok kosong. Ini putus ya? Mohon pusat di monitoring, kami di lapangan siap untuk menjaga semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menurut petugasnya sudah terbuka, segelnya sudah tidak ada ketika di lokasi. Iya. Dari Kelurahan Lengkong berarti ya? Oke. Dan belum ada ini, terima juga belum. Iya. Dari mana itu? Ini dari Lengkong Gudang. Jadi kondisi petugas di sini, sudah menerima dalam keadaan tidak disegel untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Tolong kirim ke Bapak Budi. Ya, nanti akan kami tindak lanjuti. Berapa? TPS berapa? TPS nomor 14. Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di Serpong dibuka itu. Sudah itu aja. Emang ya, beritanya seperti itu. Ya, kita makan ini juga Pak, saya cuma supaya. Enggak, ya, artinya kita enggak menyanggah Pak. Enggak, maksudnya kalau gini, menyanggah saya berarti ada apa-apa. Iya, pokoknya saya videoan Bapak itu saya kan sebagai laporan juga Pak. Iya, jadi silakan aja Bapak. Bapak, Transparan kok kita. Benar, ya, siap. Transparan Pak. Iya. Silakan kalau mau itu ya. Iya. Sandi memenangkan Pilpres 2019 dengan angka 55,4%, sementara Jokowi Ma'ruf di angka 42,8%. Inilah perbedaannya. Nah, saudara, tentunya exit poll ini yang menjadi perbincangan yang cukup hangat, dan tentunya ini masih menjadi polemik. Tentunya kita harus melihat perhitungan resmi yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, karena yang sudah dirilis kemarin adalah versi dari lembaga survei, versi hitung cepatnya saja. Tapi siapakah yang benar-benar memenangkan Pilpres 2019 akan kita tunggu hasilnya dari KPU. Kira-kira seperti itu pembahasan kita siang ini. Kita kembalikan liputan Babe. Mas, hitung dong. Simpel ya. 22.000 Mas. Bayar kasih deh. Hah? Cepet banget. Tahu. Udah. Belum. Berapa sih? 170.000. Kok 170.000? Tadi katanya 22.000. Sekarang 170.000. Gimana sih? Tadi kan perhitungan cepat, quick count. Kalau ini kan real count, tuh. Ini gedung silumannya, ini namanya gedung Jawa. Tadi malam di sini kotak banyak terbuka, isinya dikeluarin, C1 baru ditulis di gedung ini. Padahal ini bukan TPS. Nah, kita bisa lihat di sini masih banyak kotak yang belum disegel.
Banyak sekali hal-hal aneh semalam di sini nih. Nah kayak ini nggak disegel nih, gampangnya kebuka-buka tuh. Segel semua. Itu juga tuh. Kami ada videonya tadi malam, petugas-petugas ini mengeluarkan isi dari kotak-kotak ini. Ini dia nih. Tadi malam tuh C1 tuh ditulisnya di sini nih. Nah di sini C1 ditulis nih. Padahal kan harusnya di TPS, sama di sini nih C1 ditulis sini nih. Gila semua nih. Saya sekarang berada di satu tempat di Makassar. Ini kotak-kotak suara tidak berada di kecamatan. Dari TPS dibawa ke tempat ini yang tidak diketahui apa wewenangnya. Dan ini adalah kotak suara, bisa dilihat. Datang dalam keadaan tidak tersegel. Iya. Dan sangat memungkinkan tempat-tempat seperti ini masih sangat banyak di Kota Makassar. Kecurangan ini harus dilawan, Pak. Ya, selamat pagi. Saat ini saya berada di salah satu kantor kelurahan, tepatnya di kantor kelurahan Barana, ya, di mana bisa kita saksikan, ya, di kantor ini kotak-kotak suara dari TPS ini bukan dibawa ke kecamatan, tetapi saat ini dibawa ke kelurahan, ya. Ini apakah memang prosedur seperti ini? Karena setahu kami bahwa kotak suara itu tidak bisa singgah kemana-mana, tetapi langsung ke kantor kecamatan. Nah, ini perlu kita pertanyakan kepada pihak pelaksana, KPU, dan kepada Bawaslu yang ada. Ya, jadi ini bukan hoax, ini bukan ujaran kebencian, tetapi ini adalah real di lapangan, fakta. Ya bapak aja videoin. Kan bapak aja videoin. Oke, saya nggak boleh videoin. Ya saya bisa, bisa saya. Nggak bapak aja videoin. Kamu kok jadi ngatur kita? Kamu jadi ngatur kemenanganmu apa? Saya nggak ngatur bapak. Ya udah, kamu ngapain ngelawan terus? Ya enggak, saya mau videoin. Kemenanganmu apa? Kenapa tuh? Bajingan kamu. Kok bajingan Pak, jangan kasar dong. Yo, kamu bisa dibilangin nggak? Ya Allah, banyak. Ya Allah apa? Udah bilang. Udah kamu bisa dibilangin, kamu mau saya bawa ke kantor. Pulang. Enggak, masalahnya ke polsek saya ya juga udah, nggak ada masalah tadi. Pak Polsek Tambora khususnya nggak ada masalah. Dia pun jaga tadi siang di TPS saya Aula. Semua pada gitu. jaga. Iya. Semua pada jaga. Ya, saya sih juga nggak ngejaga, saya cuma mau lihat. Terus ntar nemenin itu kotak suara kecamatan. Udah gitu. cukup, aparat udah ada. Di kelurahan lain pun kita sama, nggak masalah sama polisinya. Nggak ada masalah sama polisinya. Iya, ya udah kita di sini aja. Standby. Ya ngapain bapak? Udah bapak ngapain? Nggak boleh lah, nggak ada. Beritahu keluar. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Sekali lagi tolong dicek jamnya. Jangan nanti. Pasangan Prabowo Sandi mengungguli pasangan Jokowi Maruf. Exit poll ini kita lakukan di (5.475) TPS di 34 provinsi dan 492 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pada saat ini juga kita sedang melaksanakan perhitungan baik real count maupun quick count. Jadi nanti hasil akhirnya, hasil finalnya juga kita akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya kira angkanya kita ada di 55,4%. Terima kasih. Nomor pinten, Bu? 1. Oh, untuk mana yang lipstiknya? Oh, enggak, lipstiknya. Leh, Lan, pergi ya kerumput angen nenek Lan, terus dipoto nih. Rasa foto. Rasa bayar. Ibu. Orang Indah diku. Subarone ra surana. Sing urung. Sahabat brek.
Satu-satu ya, satu-satu. Oleh beras. Duit bayar apa? Duit mungkin tuh sih. Diko duit 2.000 dah. Gaji tuh berasnya kok dipotong. Saya wis salah di anu. Sing oleh wis. Kayak pitang oleh kan kelih dipotong. Kayak maaf. Di sini hasil quick-count masih kosong. Masih kosong. Belum keluar. Nah, bentar lagi akan keluar. Bentar lagi akan keluar. Sabar. Kita lihat. Ini tarinya agak lama ini. Bentar. Nah, lihat. Di sini Prabowo Sandi menang. 01 44,5 dan itu suara yang sudah masuk 60%,75% dari LSI dari LSI aja ya. Oke, kita percepat, nanti lihat pada saat perubahan hasil yang sangat signifikan dan tidak mungkin agak aneh gitu ya. Kita lihat ya. Di sini ada Irfan Hakim, Indra Bekti, Jirayut juga jadi saksi ya. Semuanya udah melihat ini, hasilnya adalah untuk Indonesia. Udah melihat hasilnya. Hasil ini, lihat ya. Demokrasi ini, untuk lihat. Indonesia. Ini tercatat ada 109. Hilang sekarang, tapi nanti akan ada keluar lagi dengan hasil yang sama. Lihat. Baik. Coba memilih di luar. Menurut informasi bahwa saya sudah menunjukkan dulu cinta di studio. Di sini Irfan udah seneng banget. Nah, lihat di sini, kita lihat. Ada perubahan di sini, lihat. Nah, ini di acara ini masih Prabowo yang menang. Masih Prabowo Sandi yang menang. Lihat ya, 5,5. Ini 4,4. Lihat, mereka tuh. Lihat ada perubahan signifikan dalam hitungan detik. Lihat ini Maruf Amin sama Jokowi menjadi 55,34. Dan ini maaf. Nah, Prabowo Sandi menjadi 44. Dibalikin ini sama sistem, dibalikin. Jelas ada permainan dan mohon diusut. Ya, dari sini semua setelah saya lihat cek yang lain stasiun TV semuanya langsung sama, hasilnya sama seperti ini. Capres nomor 1 yang menang, capres nomor 1 yang 55 dan capres nomor 2 jadi 40-an, 45, 44 terus dan seperti itu. Jadi di sini mohon dicek, mohon diperiksa, mohon diusut lah kenapa ada perubahan yang signifikan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pukul 1 adalah batas waktu untuk hadir di TPS. Jika sudah berada di TPS, sudah mengantri, semua berhak menggunakan hak pilih hingga seluruh antrian selesai. Bagaimana bila petugas menyatakan pemungutan suara selesai padahal masih ada yang mengantri? Ancaman pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 510. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, penjara maksimal 2 tahun. Jadi kemana suara kami semua? Mana suara kami semua? Ya, jadi gini aja lah. Jadi Ibu, saya mau mungkin Ibu bisa menyumbangkan suara Ibu dengan doa.
sebenarnya pada warga desa Surat itu dan semuanya. Ya. Seluruh bangsa Indonesia yang saya hormati, seluruh kepada Ketua KPU Nasional, Ketua KPU Provinsi Lampung khususnya, Ketua KPU khususnya Bandar Lampung, ini ditemui pagi ini kecurangan dalam pelaksanaan pilkada, pileg, dan ini ternyata soto ini. Iya. Ternyata C1 yang dipegang oleh caleg sama C1 yang disetorkan ke kelurahan tidak ditandatangani dan selisih jauh ratusan jumlahnya. Bagaimana pemerintahan ini? Bagaimana panitia? Penguasanya apa fungsinya? Bubarkan aja penguas itu. Nah, ini gimana pemerintahan Pak Jokowi? Saya mantan struktural, saya mantan sekda, saya tahu kerja begini. Gak ada yang benar. Saya minta supaya semua hasil yang pileg ini di Sukabumi atau di seluruhnya Bandar Lampung diulang atau dirubah, dibuka kembali hasil ini. Ini udah ada kecurangan. Ini yang palsu, ini yang asli. Nah ini asli. Yang asli tidak digunakan sama mereka. Ini yang asli, ada tanda tangan. Ibu Dewi Anggreni jumlahnya 121. Ternyata yang disetorkan di kelurahan hanya 1 dan tidak ditandatangani. Hanya 1. Ini nih. Hanya 1. Pemerintahan macam apa sekarang ini? Nih Dewi Anggreni hanya 1, sedangkan yang di aslinya 121. Tidak ditandatangani. Ini Bu RT-nya, ini saksi. Saksi di TPS. Nah, sebagai panitia juga di sini. Ini yang benar, yang 21. Yang 121. Ketua KPU-nya mana, Pak? TPS-nya bisa dibawa. Saya minta kepada Pak Wali Kota, minta tolong sama Ketua KPU Provinsi Kota, sama Bawaslu Kota, pemilihan diulang atau cek ulang lagi kotak semua dibuka, C1 yang dikirim hari ini akan mengirim, hari ini akan ada penghitungan di kecamatan. Dan ini jangan dulu dihitung, benarkan dulu ini kalau negaranya mau benar, kalau rakyat mau tenang. Udah nggak benar ini, pemerintah macam apa sekarang ini? Hari ini rapat pleno terbuka penghitungan C1 di PPK Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Akan tetapi kami merasa aneh sekali. Rapat pleno ini tertutup. Masyarakat tidak boleh melihat. Bahkan para saksi pun itu dipersulit untuk masuk. Nah, ini jadi enak-enakan nih para petugas-petugas yang ada di dalam ini. Mau mengurangi, mau menambahi. Ini kita viralkan ini. Kami mohon bantuan dari saudara-saudara kalian untuk memviralkan. Salam akal sehat. Salam 02 Prabowo Sandi menang. Allahu Akbar. Iya, telah terjadi perampasan C1 di Desa Sorkam Kanan oleh oknum camat Sorkam Barat dan aparat kepolisian serta kepala desa. Jadi mohon untuk ketua GNCP Kabupaten Tapanuli Tengah harus segera turun. Perampasan C1 di Desa Sorkam Kanan oleh Ibu Camat dan kepala desa. Mohon kepada Ketua GNPC Kabupaten Tapanuli Tengah agar segera turun. Status perhitungan sementara data suara nasional sementara Pilpres 2019 tanggal 20 April 2019 pukul 14.40.05 dari 4.353 TPS yang sudah kami verifikasi dari 34 provinsi, hasilnya adalah untuk paslon nomor 1 37,9% dan paslon nomor 2 60,2%.
Jadi ini perkembangan yang terakhir. Sebetulnya pergerakan dari beberapa jam yang lalu tidak terlalu besar. Yang ada terjadi penambahan sedikit dari paslon nomor 1. Ya, tapi ini data kita ini masih masuk terus. Yang sebetulnya para pendengar atau pemirsa bisa melihat bagaimana perkembangannya di www.jurdil2019.org. Jadi kalau ingin mengetahui live-nya ada di situ. Buka! Buka!